Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Adrian Nugroho dengan NIM 030203211056 dari kelas studi Al-Quran A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asbab al-nuzul atau asbabun nuzul. Yang pertama yaitu pengertian asbabun nuzul. Nah, secara etimologi, asbab al-nuzul terdiri dari dua kata, yaitu asbab yang berarti alasan, lalu nuzul yang berarti turun. Nah, jadi asbab al-nuzul adalah kejadian atau kondisi tertentu yang karenanya Al-Quran diturunkan. Lalu, cara turunnya ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu tanpa suatu sebab atau peristiwa tertentu. Dan yang kedua yaitu dilatar belakangi oleh peristiwa tertentu. Nah, peristiwa yang menjadi sebab turunnya ayat disebut dengan asbabun nuzul. Dengan demikian, asbab al-nuzul adalah suatu konsep teori atau berita tentang sebab-sebab atau peristiwa turunnya ayat tertentu dari Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, cara mengetahui riwayat asbab al-nuzul. Asbab al-nuzul adalah peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, cara mengetahuinya adalah berdasarkan riwayat yang benar-benar dari orang yang menyaksikan peristiwa dan mendengar peristiwa tersebut, serta tidak mungkin dapat diketahui dengan pikiran manusia, yaitu jenis-jenis riwayat asbab al-nuzul. Yang pertama yaitu riwayat yang pasti dan tegas. Riwayat dengan tegas menunjukkan bahwa peristiwa yang diriwayatkan berkaitan erat dengan asbab nuzul. Dan yang kedua, riwayat yang tidak pasti atau muhtamilah. Perawi tidak menceritakan dengan jelas bahwa peristiwa yang diriwayatkannya berkaitan erat dengan asbab al-nuzul, tetapi hanya menjelaskan kemungkinan-kemungkinannya. Lalu redaksi dan makna ungkapan asbab al-nuzul. Yang pertama yaitu ada sarih atau jelas, yaitu ungkapan riwayah sarih memang sudah jelas menunjukkan asbab al-nuzul. Yang kedua muhtamilah atau ungkapan riwayat muhtamilah ini adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan sebagai sebab al-nuzul karena masih terdapat keraguan. Lalu pandangan ulama tentang asbab al-nuzul. Nah, para ulama ini tidak sepakat mengenai kedudukan asbab al-nuzul dan tidak memberikan keistimewaan khusus pada ayat-ayat yang mempunyai asbab al-nuzul tersebut. Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat-ayat yang diturunkan berdasarkan sebab khusus tetapi diungkapkan dalam bentuk lafaz umum. Nah, sebaliknya, minoritas ulama menekankan pentingnya riwayat asbab al-nuzul dengan memberikan contoh tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 115 yang artinya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah maha luas, maha mengetahui. Nah, jika hanya berpegang pada redaksi ayat, maka hukum yang dipahami dari ayat tersebut ialah tidak wajib menghadap kiblat waktu sholat, baik dalam keadaan musafir atau tidak. Pemahaman ini jelas keliru karena bertentangan dengan dalil lain dan ijma' para ulama. Tetapi dengan memperhatikan asbab al-nuzul ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa itu bukan ditujukan kepada orang yang pada kondisi biasa, tetapi kepada orang tertentu yang tidak bisa menentukan arah kiblat, seperti orang yang tidak tahu arah. Lalu fungsi asbab al-nuzul. Asbab al-nuzul mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat asbab al-nuzul suatu ayat. Seorang ulama klasik dalam bidang ini mengemukakan pengetahuan tentang tafsir dan ayat tidak mungkin jika tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang peristiwa dan penjelasan yang berkait dengan turunnya suatu ayat. Peluang terjadinya kekeliruan akan semakin besar jika mengabaikan riwayat asbab al-nuzul. Studi tentang asbab al-nuzul selalu menemukan relevansinya sepanjang perjalanan peradaban manusia. Mengingat asbab al-nuzul menjadi tolak ukur dalam upaya kontekstualisasi teks-teks Al-Quran pada setiap ruang dan waktu, serta psikososio-historis yang menyertai derap langkah kehidupan manusia. Terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.